Masalah AC Milan di Liga Champions bukan soal kualitas, tetapi soal pengalaman. AC Milan 2 kali tidak berkutik di tangan Chelsea saat bertemu di grup E Liga Champions 2022-23. Dua kekalahan tersebut pun diperoleh terlalu mudah. Milan kalah 0-3 di Stamford Bridge, lalu dipaksa bertekuk lutut di San Siro dengan skor 0-2. Apa yang terjadi seperti tidak menunjukkan Milan yang sesungguhnya. Pasalnya di Liga Italia, Milan begitu perkasa. Dari 9 pertandingan, Milan hanya kalah 1 kali. Perbedaan golnya pun mencolok. Rossoneri mencetak 18 gol dan kemasukan 9 gol. Ex-pemain AC Milan Demetrio Albertini menegaskan, masalah yang dihadapi Milan di kompetisi bergengsi di daratan Eropa itu adalah pengalaman. Para pemain muda di dalam skuad masih butuh banyak pengalaman agar bisa mengatasi laga-laga berat. Oleh sebab itu, Albertini merasa Milan tidak perlu banyak melakukan perubahan pendekatan soal filosofi. Tidak masalah dengan filosofi sekarang yang ada. Jika berbicara soal pengalaman, maka Milan hanya perlu sedikit lebih banyak waktu. Para pemain harus membiasakan diri lebih sering di atmosfer pertandingan antar klub di Eropa. Tidak perlu mengubah pendekatan tim saat main di Serie A atau di Champions League, karena apa yang sudah dilakukan Milan sudah berjalan dengan baik, ujarnya. Hanya dengan sedikit lebih banyak pengalaman, Milan pasti akan mampu menaikkan level di Eropa, katanya lagi kepada Gazzetta dello Sport. Albertini juga berbicara soal proses. Milan tidak perlu terburu-buru untuk segera meraih sukses kembali di Liga Champions. Ada proses yang perlu diikuti oleh seluruh elemen tim. Lagi pula, Milan memang mengusung misi regenerasi dalam beberapa tahun terakhir. Ikuti saja jalur pertumbuhan yang sedang dikejar klub tanpa perlu menyimpang dari jalur tersebut. Jangan lupa pula untuk terus menambah pemain-pemain hebat ke dalam skuad, ujar dia. Satu hal lagi yang ditekankan Albertini adalah jangan patah semangat. Klise memang, tetapi pesan itu yang harus diingat oleh seluruh pemain dan pelatih Milan. Sebab, jika memang Liga Champions belum rezekinya di musim ini, Milan masih punya sesuatu yang layak diperjuangkan, Scudetto. Tim tidak boleh kehilangan semangat, tidak boleh juga kehilangan kemurahan hati yang memungkinkan mereka memenangkan Scudetto, tandas dia. Milan terus jadi korban kesalahan wasit, Juve berhutang penjelasan. AC Milan terus menjadi korban kesalahan wasit di kompetisi Eropa. Namun belum ada tanda-tanda Juve memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana penalti yang dihadiahkan kepada Chelsea dan kartu merah yang diberikan kepada Fikayo Tomori pada menit ke-18 Rabu 12 Oktober dini hari lalu tak hanya menghancurkan pertunjukan yang mungkin sangat menarik, tetapi juga menghentikan Rossoneri mendapatkan lebih banyak suntikan dana dari laga tersebut. Selain itu, peluang mereka lolos ke babak 16 besar Liga Champions pun terancam. Daniel Siebert merupakan wasit yang bertugas dalam duel tersebut. Tetapi fans akan ingat bagaimana musim lalu pasukan Stefano Pioli juga dirugikan dalam 2 pertandingan kontra FC Porto dan terutama dalam laga kandang melawan Atletico Madrid. Terdapat 2 pelanggaran dalam proses terjadinya gol wakil Portugal, sementara kartu merah bagi Frank Kessie dan keputusan handball yang mengerikan membuat klub Spanyol tak pantas menang. Il Diavolo saat ini dari petinggi hingga pemain berbeda dengan era Silvio Berlusconi, mengingat mereka lebih memilih fokus pada yang terjadi di lapangan ketimbang politik. Paolo Maldini tidak suka menyuarakan pandangannya meskipun ia tahu ia bakal didengar sangat jelas di kantor Juve jika ia melontarkan kritik. Surat kabar tersebut menyatakan Juve kini harus memberikan penjelasan kepada Milan, atau hampir rangkaian kesalahan tersebut justru akan menjadi normal atau bahkan raksasa Serie A tersebut bisa saja secara sengaja dihukum. Kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal khususnya ketika terjadi secara beruntun.
Lanjutkan negosiasi perpanjangan kontrak, Milan bakal temui pengacara Leo. AS Milan dikabarkan bakal menemui pengacara Rafael Leo pekan depan dan siap menaikkan tawaran mereka untuk memperbaharui kontraknya. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana komentar Paolo Maldini sebelum pertandingan Liga Champions melawan Chelsea, memberikan konfirmasi bahwa Rossoneri ingin berpanjang kontrak Leo yang saat ini akan berakhir pada Juni 2024 mendatang. Sebelum jeda Piala Dunia, sehingga raksasa Serie A tersebut bertekad menuntaskan segalanya sebelum memasuki bulan depan. Kemungkinan akan ada perkembangan paling awal pekan depan, lantaran pada Selasa 18 Oktober atau Rabu 19 Oktober mendatang, manajemen Il Diavolo akan bertemu dengan pengacara Perancis yang mewakili pemain internasional Portugal tersebut sejak awal tahun ini. Ada keyakinan yang berhembus dari Casa Milan, mengingat winger 23 tahun tersebut ingin bertahan di klub, namun hal tersebut diubah menjadi tanda tangan hitam di atas putih, dan pihak raksasa Serie A sudah menyiapkan tawaran baru yang melibatkan upaya mereka membantu sang pemain membayar kompensasi harus ia tunaikan kepada Sporting CP sekitar 9 hingga 10 juta euro atau 135 hingga 150 miliar rupiah. Tak hanya itu, Milan juga bersedia memberinya tawaran kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji 5 juta euro atau 75 miliar rupiah net per musim. Dan saat nominal tersebut masih berselisih cukup jauh dari 7 juta euro atau 105 miliar rupiah yang diinginkan Leo, proposal tersebut pada akhirnya akan menyudahi skandalnya dengan Sporting yang telah berlangsung terlalu lama. Sandro Tonali siap kembali ke kandang Hellas Verona usai drama musim lalu. Sandro Tonali siap kembali ke kandang Hellas Verona Senin 17 Oktober dini hari mendatang setelah drama musim lalu dengan sang pemain menjadi sosok tak tergantikan di skuad AC Milan. Calcio Mercato menyorot betapa berubahnya Tonali dalam 5 bulan terakhir, mengingat ia merupakan salah satu tokoh utama dalam kemenangan Scudetto Rossoneri berkat golnya ke gawang Lazio pada menit-menit terakhir laga dan brace yang ia lesakkan saat duel kontra Gelo Blu. Akhir pekan ini, sang pemain akan kembali ke Bentegodi untuk menghadapi klub Veneto tersebut. Musim lalu, Milan melakukan kunjungan ke kandang Hellas Verona dengan ambisi meraih kemenangan demi menjaga posisi dalam perburuan Scudetto dengan Inter. Keputusan Stefano Pioli untuk memainkan gelandang 22 tahun tersebut sedikit ke depan terbukti menjadi langkah juara, lantaran mantan bintang Brescia tersebut mempertontonkan performa impresif dan ia bahkan mencetak 2 gol yang membawa timnya membalikan kedudukan. Kini, pemain internasional Italia tersebut sangat krusial bagi rencana Stefano Pioli dan dengan total 992 menit dimainkan musim ini, hanya tertinggal dari duet bek tengah Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu, menunjukkan bagaimana ia kini juga menjadi leader di ruang ganti Rossoneri. Tonali telah menjadi teladan dalam memperjuangkan setiap bola selama pertandingan Milan melawan Chelsea di San Siro setelah insiden kartu merah Tomori dan perpanjangan kontrak yang saat ini ia terima hingga 2027 dengan kenaikan gaji menunjukkan betapa besar keyakinan klub terhadapnya.